Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, selamat datang teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial parsial atau PD parsial. Kalau di video sebelum-sebelumnya kita sudah membahas PD biasa yang hanya diturunkan terhadap satu variabel saja. Kalau kali ini kita akan belajar bagaimana cara menurunkan atau menyelesaikan PD parsial. Jadi PD parsial itu ketika variabel peubahnya itu diturunkan lebih dari satu. Misal kita punya misal ada contohnya itu D kuadrat Z per dx dy Berarti ini termasuk dalam kategori PD parsial karena dia diturunkan terhadap X dan diturunkan terhadap Y. Oke. Nah, untuk menyelesaikan PD parsial ini terdapat 3 metode yang biasanya bisa digunakan. Bisa dengan cara integral langsung, atau bisa dengan pemisalan. Kita misalkan dalam bentuk U sama dengan E pangkat AX plus BY, atau yang ketiga dengan metode pemisahan variabel. Oke, di video kali ini saya akan membahas cara yang pertama, atau yang lebih dikenal dengan istilah integral langsung. Kita misalkan contoh yang pertama, selesaikan PD berikut ini. Misal kita punya D kuadrat Z per dx do X do Y sama dengan X kuadrat Y. Nah, ini gimana penyelesaian umumnya? PUPD-nya gimana pertanyaannya gitu. Nah, karena kita menggunakan cara integral langsung, berarti nanti kita bisa kita bisa integralkan dulu terhadap X kemudian hasilnya baru kita integralkan terhadap Y. Caranya berarti nanti ada 2 cara. Pertama langkah yang pertama kita harus mengintegralkannya terhadap X-nya. Integral terhadap X-nya. Berarti kalau misalnya persamaan di soal itu kita pecah nanti kita bisa bikin persamaan soal yang bentuknya do kuadrat Z per do X do Y itu akan sama dengan do per do X dikalikan dengan do Z per do Y. Sama kan? Nah, ini itu nanti kita integralkan satu persatu. Pertama kita integralkan dulu terhadap X-nya, nanti hasilnya baru kita integralkan terhadap Y-nya. Oke, baik, kita langsung eksekusi. Berarti dari persamaan tadi kita langsung bikin integral do X do Z per do Y, di sini ada dx sama dengan integral dari X kuadrat Y dx Nah, nanti hasil integral ini habis, nanti kita dapat do Z per do Y sama dengan, nah ini yang bagian sebelah sini itu kita integralkan terhadap X. Berarti nilai Y-nya tetap kita anggap sebagai konstanta di situ. Berarti kalau misalnya kita integralkan terhadap X, nanti kita dapat 1/3 X pangkat 3Y plus suatu konstanta sembarang. Atau fungsi sembarang. Di sini saya bikin fungsinya F yang mengandung unsur Y. Nah, kalau sudah kita integralkan terhadap X nah kita langkah berikutnya adalah langkah yang kedua, kita harus mengintegralkannya terhadap Y, karena di sini masih ada variabel Y kan di bawahnya. Nah, jadi persamaan ini kita integralkan terhadap Y. Oke, kita coba integral do Z per do Y, di sini ada dy sama dengan integral dari 1/3 X pangkat 3
Y dy ditambah integral dari fungsi tadi, fungsi sembarang yang mengasuh unsur y tadi, dy. Nah, kalau ini gitu ya, ini sudah bisa kita selesaikan. Nanti ini bentukannya habis gitu ya, bentukan yang ini habis, nanti tinggal z di sini. Z sama dengan, nah yang ini kita integralkan terhadap y, berarti selain y itu dianggap sebagai konstanta. Kita buat dulu, sepertiga x pangkat 3. Nah, integral dari y apa? Integral dari y adalah 1/2 y kuadrat, ya kan? Ditambah gitu ya, integral fungsi sembarang yang mengandung unsur dy gitu ya, unsur y ditambahkan dengan, karena ini sudah kita integralkan, maka di sini nanti ada suatu fungsi lagi, suatu fungsi yang hasilnya atau konstantanya itu sembarang gitu ya. Di sini fungsinya saya buat sembarang, itu adalah fungsi g gitu ya, yang mengandung unsur x. Nah, kalau bentukannya sudah seperti ini gitu ya, kita sudah dapat hasilnya. Tinggal gitu ya, hasil yang ini gitu ya, hasil yang ini, hasil integral itu saya nanti bikin permisalan saja gitu. Misalkan nanti hasilnya itu adalah suatu fungsi sembarang yang mengandung unsur y. Jadi integral dari fungsi yang mengandung unsur y dy itu saya misalkan sebagai hy. Nanti kita dapat hasilnya yang terakhir gitu ya. PUPD-nya dapat z sama dengan gitu ya, 1/3 dikalikan 1/2 dapatnya 1/6 x pangkat 3 y kuadrat ditambahkan dengan hy gitu ya, ditambahkan dengan gx, di mana hy dan gx itu merupakan fungsi sembarang. Kalau istilahnya tuh konstanta lah, konstanta sembarang lah ya, nanti tergantung nilai kondisi batasnya. Nah, yang perlu teman-teman catat di metode yang pertama, kan di sini metode yang pertama tadi apa? Integral langsung, berarti persamaan diferensial parsialnya kita integralkan langsung. Lihat di sini. Di sini dia diturunkan terhadap gitu ya, diturunkan terhadap x dan diturunkan terhadap y. Berarti nanti kita langsung saja ya, pertama integralkan dulu terhadap x, kemudian setelah selesai gitu ya, setelah selesai hasil integralnya, nanti kita integralkan langsung terhadap y gitu ya, yang masih tersisa di sini. Nah, kemudian kalau sudah gitu ya, udah semua kita integralkan, nanti kita dapat persamaan umumnya. Itu contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Misal gitu ya, kita diminta mencari gitu ya penyelesaian dari persamaan diferensial berikut. Misal kita punya soal T do kuadrat U per do X do T ditambahkan dengan 2 do U per do X sama dengan X kuadrat. Diketahui kondisi batasnya atau boundary conditionnya U x, 1 sama dengan x pangkat 3/6, kemudian U gitu ya 0, T sama dengan 0. Nah, kita diminta mencari penyelesaiannya. Ini gimana? Maksud dari ini adalah itu adalah kondisi batasnya. Jadi pada saat nilai U-nya itu X dan T-nya itu 1, maka nanti dapat nilai U-nya itu ini. Pada saat nilai X-nya 0 dan nilai T-nya tetap, nanti kita dapat nilai U-nya sama dengan 0. Nanti ini dua kondisi batas ini penting untuk menyelesaikan si fungsi-fungsi tadi, fungsi sembarang tadi atau konstantanya tadi. Oke, pertama kita coba selesaikan dulu yang persamaan yang di atas ini nih. Yang di atas ini dengan metode apa tadi? Dengan metode integral langsung. Coba kita bikin dulu gitu ya, kita bikin ulang persamaannya. T do kuadrat U per do X do T ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan do U per do X sama dengan X kuadrat. Nah, nilai ini gitu ya, nilai ini bisa saya buat, bisa saya sederhanakan bentukannya seperti apa. Bisa saya sederhanakan bentuknya gimana? Bentuknya berarti do per do X gitu ya, dikalikan dengan do U per do T gitu ya.
Sama kan yang itu? Nah, berarti ini bisa kita tuliskan menjadi, yang di depannya ini bisa kita tuliskan menjadi do per do X dikalikan dengan T do U per do T ditambahkan dengan 2U gitu ya. Jadi persamaan ini sudah saya ringkas. Persamaan yang di depan ini sudah saya sederhanakan bentuknya seperti ini. Ini kali ini, itu yang untuk yang di depan, ini kali ini untuk yang di belakangnya, gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita integralkan. Berarti kita yang pertama apa? Integralkan terhadap X-nya dulu. X-nya dulu yang kita integralkan. Langkah pertama, integralkan terhadap X. Jadi persamaan ini kita integralkan gitu ya. Ini kita integralkan terhadap X. Gitu ya. Di sini jangan lupa nanti kita kasih dx. Oke, kita tuliskan ulang aja di lembar berikutnya. Kalau kita tuliskan, nanti kita dapat integral do per do X T do U per do T ditambah 2U gitu ya. Di sini ada dx sama dengan integral X kuadrat dx. Nah, ini nanti bentukannya habis. Sebentar. Ini bentukannya habis gitu ya, integralnya. Nanti kita dapat T do U per do T ditambah 2U. Nah, sisi kanan itu integralnya berapa? 1/3 X pangkat 3. Karena dia integral tak tertentu, tak tentu, berarti kan nanti ada suatu konstanta di sini. Nah, di sini konstantanya saya misalkan dengan suatu fungsi yang sembarang yang masih mengandung unsur T. Nah, langkah berikutnya gitu ya, langkah berikutnya saya coba modifikasi persamaan yang ini nih. Saya coba modifikasi persamaan ini gitu ya. Saya kalikan semuanya dengan nilai T. Kenapa Pak dikalikan dengan T gitu ya? Nanti kalian paham maksud saya kenapa saya kalikan persamaan itu dengan T. Nanti kita kalau dikalikan dengan T, kita dapat persamaan T kuadrat do U per do T gitu ya, ditambah 2UT gitu ya, sama dengan 1/3 X pangkat 3T ditambah T dikalikan dengan suatu fungsi sembarang yang mengandung unsur T. Nah, langkah berikutnya saya tuliskan ulang gitu ya. T kuadrat do U per do T, ini hasil yang terakhir, step terakhir yang kita dapat, sama dengan 1/3 T X pangkat 3 plus T dikalikan dengan fungsi yang mengandung unsur T. Nah, kalau teman-teman lihat yang di depan ini gitu ya, itu bisa kita ubah dalam bentuk ini nih, U kali V gitu ya. U kali V itu apa rumus turunannya? Berarti U aksen P plus V aksen U gitu ya. Nah, berarti ini itu adalah yang di depannya ini. Yang di depannya ini gitu ya. Yang di depan ini itu adalah nilai dari ini. Mirip U aksen V plus V aksen U. Berarti nilai UV-nya berapa gitu ya. Berarti kan nanti itu bisa kita ubah dalam bentuk, yang di depan itu bisa kita ubah dalam bentuk do per do T dikalikan dengan T kuadrat dikalikan dengan U. Coba sekarang kita buktikan gitu ya. Berarti kan bentuk ini kalau kita bikin dalam bentuk U kali V ya, turunan U kali V gitu ya. UV berarti turunannya adalah U aksen V plus V aksen U gitu ya. Coba kita turunkan dulu. Kita turunkan nilai U-nya. Berarti nanti dapat apa? Kita dapat turunkan dulu terhadap U. Berarti nanti kita dapat T kuadrat do U per do T gitu ya. Udah diturunkan terhadap U. Kemudian yang berikutnya adalah plus apa? Diturunkan terhadap T. Sekarang gantian diturunkan terhadap T. Berarti nanti kita dapat U-nya tetap, T kuadrat kalau diturunkan jadi berapa? Jadi 2T. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini sama dengan yang ini sama dengan yang di atasnya tadi. Coba saya ulangi, maaf, keluar.
Nah, coba saya tuliskan ulang. Berarti nanti kita dapat T kuadrat do U per do T ditambah dengan 2TU sama dengan 1/3 TX pangkat 3 ditambah T suatu fungsi yang mengandung unsur T. Nah, nanti yang di depan ini itu bisa diubah dalam bentuk tadi. D do per do T dikalikan dengan, dibuka kurung, T kuadrat U gitu ya, sama dengan 1/3 TX pangkat 3 plus T dari T dikali dengan fungsi yang mengandung unsur T. Nah, karena langkah pertama sudah gitu ya, langkah pertama tadi diturunkan terhadap X, langkah berikutnya apa? Ini kan masih ada unsur T nih, berarti langkah keduanya itu diintegralkan terhadap T. Nah, jadi persamaan ini kita integralkan terhadap T. Oke, coba kita selesaikan integralnya. Nanti kita dapat integral do per do T dikalikan dengan T kuadrat U. Jangan lupa di sini dikasih dt karena diintegralkan terhadap T. Kemudian integral dari 1/3 TX pangkat 3 plus fungsi, sebelum fungsi ada nilai T dulu. T fungsi yang mengandung unsur T gitu ya, dikalikan dengan dt. Nah, kemudian ini hasil integralnya habis, nanti kita dapat T kuadrat U sama dengan, kemudian kita integralkan yang ini dulu terhadap T, berarti nanti kita dapat 1/3 X pangkat 3 dikalikan dengan setengah T kuadrat, integral dari T, kemudian ditambah yang ini nih, ini kita integralkan juga. Kalau tidak mau ribet gitu ya, kita bikin tulis tetap seperti yang sebelumnya, integral T fungsi T sembarang gitu ya, dt ditambahkan, jangan lupa karena ini integral tak tentu gitu ya, kita udah mengintegralkan ini juga nanti ada suatu konstanta gitu ya, nanti ada konstanta. Nah, saya misalkan di sini konstanta sembarang H gitu ya, persamaan sembarang H gitu ya, fungsi H sembarang yang mengandung unsur X. Nah, kemudian saya misalkan hasil integral yang ini gitu ya, hasil integral itu suatu fungsi juga, fungsi sembarang. Saya misalkan G yang mengandung fungsi T. Sehingga nanti kita dapat persamaan PUPD-nya, kita persamaan umumnya itu adalah T kuadrat U sama dengan 1/6 X pangkat 3 T kuadrat ditambah suatu fungsi sembarang GT ditambah suatu fungsi sembarang HX. Nah, nanti kita mencari nilai GT dan HX-nya. Cara mencarinya gimana? Cara mencarinya dengan menggunakan kondisi batas yang ada pada soal tadi. Kondisi batas yang pertama gitu ya. Kondisi batas yang pertama tadi apa? Di soal kondisi batasnya adalah U X,1 sama dengan X pangkat 3/6. Berarti ketika nilai T-nya kita gantikan 1, nanti kita dapat nilai U-nya itu sama dengan X pangkat 3/6. Nah, coba kita masukkan nilai T-nya. T-nya ini kita ganti dengan nilai 1 semua. Yang ada T kita ganti dengan 1 semua. Nanti setelah kita masukkan gitu ya, nilai T-nya kita masukkan 1, nanti kita dapat nilainya gitu ya. Kita nanti dapat nilainya yaitu U gitu ya, T di yang sebelumnya tadi U dikalikan dengan T kuadrat, berarti dikalikan dengan 1 gitu ya, dikalikan dengan 1 gitu ya, dikalikan dengan 1 kuadrat sama dengan 1/6 X kuadrat dikalikan dengan T kuadrat lagi, berarti nanti kita dapat di sini 1/6 X pangkat 3 dikalikan dengan 1 kuadrat, kemudian ditambahkan dengan G, T-nya kita masukin 1, kemudian HX di sini. Nanti kita dapat U sama dengan 1/6 X pangkat 3 plus G, fungsinya nilainya 1 plus HX. Nah, ini kita simpan dulu, ini kita simpan sebagai persamaan A. Nah, teman-teman coba lihat, di sini ada U sama dengan
ini. Harusnya ketika T-nya dimasukkan 1, nilai U-nya ini kan. Nah, coba berarti sekarang setelah kita selesaikan, U-nya kita ganti. Kita ganti dengan 1/6 X pangkat 3. Kita gantikan dengan yang ini. Sama kan? Berarti ini habis. Ya nggak? Habis kan kalau ini pindahin ke kiri. Ya kan? Pengurangan, operasi pengurangan. Berarti nanti hasilnya kita dapat yang di bagian sini kita dapat, sorry saya hapus dulu, hasilnya nanti kita dapat karena tadi habis sama dengan 0, ya nggak? Nah, nanti berarti persamaan yang A ini kita bisa tuliskan juga gitu ya, kita bisa tuliskan dalam bentuk G1 sama dengan min HX. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian kita coba masukkan kondisi batas yang kedua. Kondisi batas yang kedua adalah ketika nilai U ketika nilai X-nya 0 dan T-nya tetap, nanti dapat nilai U-nya sama dengan 0. Nah, coba kita masukkan ke persamaan yang tadi ini yang di bawah, yang paling bawah. Kita masukkan nilai X-nya 0 di situ. Berarti nanti kita dapat gitu ya, kita dapat nilainya T kuadrat U sama dengan, ketika kita masukin nilai X-nya 0 di sini, berarti kan nanti hasilnya semuanya itu bakal 0 kan, 1/6 dikalikan 0 dikalikan dengan T kuadrat itu kan hasilnya 0. Berarti nanti di sini itu hasilnya 0. Kemudian ditambahkan dengan GT yang mana? GT itu yang ini tadi nih. Yang ini tadi. Kemudian hanya kita masukin dengan, tetap aja tidak masalah, kita masukin tetap di situ juga nggak masalah. Kita masukin ke di sini, masukin plus HX. Nah, tadi sebelumnya kita punya nilai HX itu sama dengan min G1 gitu ya. Yang ini nih. HX itu sama dengan min G1 gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita masukin ke sini nilai HX-nya kita ganti, sehingga nanti kita dapat nilainya gitu ya. Kita nanti dapat nilainya ini itu minus G1. Nah, nanti kita dapat, coba kita coba bagikan dulu. U sama dengan T-nya kita pindahin ke kanan, berarti kan ini dibagi dengan T kuadrat kan, kalau misalnya kita pindahin ke bawah ya kan. Nanti kita dapat di sini adalah per T kuadrat. Nanti kita dapat U sama dengan ini dibagi ini kan 0, tetap plus gitu ya. Plus GT per T kuadrat min G1, min G1 per T kuadrat. Nah, ingat, karena kita udah memasukkan nilai X-nya sama dengan 0, nanti nilai U-nya sama dengan 0 gitu ya. U-nya sama dengan 0, berarti nilai U yang ini kita bisa gantikan dengan nilai 0. Berarti nanti kita dapat di sini sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya, coba saya tuliskan ulang gitu ya. Saya tuliskan ulang di sini. 0 sama dengan GT min G1 gitu ya per T kuadrat yang tadi. T-nya saya kalikan lagi ke atas gitu ya. Berarti kan 0 kali T kuadrat kan hasilnya 0 sama dengan GT min G1 gitu ya. Nanti kita dapat GT itu sama dengan G1. Oh, ternyata GT itu sama dengan G1. Berarti nanti kita dapat persamaan penyelesaiannya UX, T sama dengan 1/6 T kuadrat X pangkat 3 ditambah dengan tadi nih, yang di bagian mana ya, sudah saya hapus ya, yang di bagian, oke gini aja, yang di bagian sini, ininya berarti di sini adalah GX gitu ya, di sini plus
HX, ya kan? Sama dengan gitu ya. Ini tadi HX ini kita ganti sebagai apa? Min G1, ya kan? Berarti nanti kita dapat ini kita ganti sebagai min G1 gitu ya. Nah, ingat tadi hasil yang sebelumnya yang ini kita dapat GT itu sama dengan G1 gitu ya. Berarti nanti nilai ini juga gitu ya. Nilai ini juga itu bisa kita gantikan dengan nilai GT karena sama gitu ya. GT atau GX ya, GX sorry. G ya GT, sorry GT. Ini bukan X. Ini GT dan ini juga GT. Berarti nanti ini habis. Nanti kita dapat U X, T sama dengan 1/6 T kuadrat X pangkat 3. Ya enggak? Ya kan? Sorry, di sini tadi ada nilai T kuadratnya di sini. Yang ini tadi nih. Yang persamaan yang ini. Nih, di sini kan ada T kuadratnya, saya lupa nulis. Nah, nanti berarti di sini ada T kuadratnya. Berarti nanti biar enak gitu ya. U X, T per 1/6 T kuadrat X pangkat 3 dibagikan dengan T kuadrat. Yang ini saya pindahin ke sebelah kanan. Berarti nanti bisa dibagikan 1/6 X pangkat 3. Ini adalah penyelesaian dari soal yang kedua, contoh yang kedua. Intinya untuk metode yang pertama ini kalian bisa langsung mengintegralkannya gitu ya. Pertama, integralkan dulu terhadap yang variabel yang paling depan. Misal ada X-nya, berarti X-nya dulu kita integralin. Kalau X-nya udah, baru kalian integralkan dengan variabel yang lainnya. Misal ada dx, dy atau dx, dy, berarti turunkan terhadap X dulu. Setelah itu integralkan dulu terhadap X, kemudian baru kalian integralkan terhadap Y. Kalau misalnya nanti ada kondisi batasnya, berarti nanti suatu fungsi sembarang atau konstantanya itu kita bisa cari dengan kondisi batasnya. Seperti contoh yang kedua ini. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Untuk metode yang berikutnya, ada 2 lagi metode kan? Nah, 2 metode lagi nanti akan saya bahas di video yang terpisah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.